Sabda TV. Oh Fardan, semalam mimpi apa sih? Mimpi apa ya Pak De ya? Tahu. Oh kebenaran ya, mau nanya mau Ustaz. Ustaz, kalau ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi masih mungkin Ustaz? Memang dalam hadis disebutkan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh ia telah melihatku. Karena setan tidak mampu untuk membentuk rupaku. Berarti kata-kata setan tidak mampu membentuk rupaku, artinya yang datang ini rupanya memang seperti Rasulullah mimpi. Fisiknya gitu. Makanya kalau misalnya ada orang bilang, saya mimpi ketemu Rasulullah, kita tanya, coba sifatkan bentuk wajahnya dan bentuk fisiknya. Oh dia bilang, aduh gak kelihatan. Ini tidak bisa kita katakan ini Rasulullah. Karena disebut dalam hadis itu, setan tidak mampu membentuk rupa Rasulullah. Tapi kalau coba ngaku-ngaku bisa. Kalau misalnya dia bilang, oh iya, dia orangnya nggak ada jenggotnya, bukan Rasulullah. Atau misalnya hidungnya pesek, itu bukan Rasulullah. Atau misalnya rambutnya keribo, bukan Rasulullah, Dajjal kali itu. Ya, nah sekarang kita lihat kalau dia memang mengatakan saya melihat Rasulullah SAW, kita tanya, bisa kamu ceritakan sifat-sifat fisiknya gimana? Kalau ternyata sifat-sifatnya persis yang Rasulullah, para sahabat kabarkan tentang fisik Rasulullah, benar berarti. Jadi mungkin, sangat mungkin, kalau memang fisiknya betul sama dengan fisik Rasulullah SAW, begitu. Terus Ustadz, apakah mungkin dalam keadaan sadar itu bisa ketemu Rasulullah gitu Ustadz? Ayat kan tegas sekali dalam surat Al-Mu'minun ya, yang disebutkan bahwa orang yang mati itu tidak mungkin lagi kembali kepada kehidupan dunia. Ya, ketika mayat itu berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Allah mengatakan apa? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin bisa kembali kepada kehidupan dunia lagi. Demikian pula dalam hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang mukmin yang meninggal dunia, ketika telah diberikan kepada mereka kabar gembira dengan surga dan yang lainnya, maka si mukmin ini berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa memberikan kabar gembira. Maka Allah tidak mengizinkan. Maka ini hadis-hadis demikian pula ya merupakan keyakinan para salafus saleh bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Dan ayat-ayat ini umum berlaku untuk juga Rasulullah SAW. Siapapun itu. Maka, siapapun dia tidak mungkin bisa melihat Rasulullah SAW. Kalau misalnya Rasulullah SAW bisa balik lagi ke dunia, ya tentu Rasul akan baik lagi di saat-saat para sahabat sedang peperang dong. Sedang butuh ya. Kan terjadi peperangan di zaman sahabat antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Kenapa Rasulullah nggak datang aja untuk melerai? Ya kan? Ketika terjadi perang Aisyah dengan Ali, kenapa Rasulullah tidak bangun aja untuk melerai? Itu kan masalah-masalah besar. Ketika muncul perselisihan yang di kalangan kaum muslimin, pemikiran yang sesat, kenapa Rasulullah tidak datang lagi untuk menjelaskan? Kok tidak, ternyata yang bisa ngelihat cuma orang sufi doang, yang lainnya nggak bisa. Kan aneh. Aneh. Ini sangat aneh. Ini semua klaim yang jelas bertabrakan dengan dalil. Iya. Tapi ada yang bilang mungkin Ustaz, katanya berdasarkan hadis bahwa jasad Nabi tidak mungkin dimakan oleh tanah sih. Iya, tidak mungkin dimakan di tanah, itu di kuburnya. Adapun bangun lagi dari kubur, yang mendatangi kita dan kita melihat Rasulullah secara ini nggak mungkin. Iya. Nggak, sangat tidak mungkin saudaraku sekalian. Sebab Rasulullah SAW sangat mencintai para sahabatnya loh. Abu Bakar, ketika Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling dicintai? Kata Rasul, Abu Bakar. Dari wanita, Aisyah.
Kalau misalnya Rasulullah bangun lagi, pasti yang ditemui orang-orang yang beliau cintai banget dong. Aisyah, tapi Abu Bakar, Aisyah, dan yang lainnya. Atau Rasulullah memperlihatkan dirinya kepada Aisyah pas ini. Gak ada satupun ya para sahabiat yang melakukan apa seperti itu. Dari riwayatnya Ustaz. Nah, iya. Tidak juga dari para ulama-ulama besar kita seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ketakwaan mereka luar biasa. Ya. Apa tidak ada satupun mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini khurafat. Ya. Nah, Sangat tidak mungkin Ustaz. betul. Terus kalau menurut ikhtilaf para ulama itu bagaimana ya Ustaz? Ikhtilaf yang mana? Tidak ada ikhtilaf yang mengatakan bahwa bisa melihat Tuhan orang-orang sufi. Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam madhab, tidak ada yang mengatakan begitu. Sama sekali nggak ada. Kalau misalnya kita bisa melihat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bisa menjawab ucapan kita, nggak usah lagi kita nanya ulama dong. Iya. Nggak usah lagi kita memeriksa ilmu hadis, berarti udah nggak ada manfaatnya ilmu hadis tuh. Iya. Tinggal nanya aja, nanti ketemu sama Rasulullah kapan. Iya, janjian gitu jadinya. Iya. Ustaz, ya. Subhanallah, ini kan sesuatu yang sangat aneh. Iya. Iya. Maka dari itu keyakinan-keyakinan seperti ini, akhi, ya membuat orang jadi sering kali tertipu. Orang-orang yang mengklaim katanya bisa ketemu Rasulullah SAW, kemudian seenaknya saja dia mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan kepadaku gini. Ya subhanallah. Padahal syariat Islam sudah sempurna. Iya. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian. Baik Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah. Jadi Pak D mimpi apa? Mimpi bingung bilanginnya juga nih.